Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan merupakan ucapan beliau, tapi merupakan pribadi atau tindakan beliau, kepribadian beliau di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Kita membaca bersama-sama demi sanad yang bersambung kepada guru-guru kita hingga Imam Bukhari, hingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mempelajarinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits sahih rawah Imam Bukhari di sahih. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana
sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah fi hadhihi al-munasabah wa fi hadha asy-syahril 'azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan kemuliaan di siang dan malam Ramadan. Di siang hari Ramadan pahala puasa berlimpah tidak bisa terhitung. As-siyam li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang membalasnya langsung. Sedangkan amal ibadah lainnya dilipat gandakan 700 kali lipat hingga lebih dan lebih. Demikian riwayat Sahih Muslim. Maka mereka yang melakukan tarawih di malam hari 20 rakaat berarti ia mendapatkan pahala 1400 rakaat setiap malam. Dalam perhitungan sujud, satu rakaat adalah 2 sujud, berarti 2800 kali pahala sujud setiap malamnya jika ia melakukan tarawih 20 rakaat. Dan demikian pula jika ia mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, 1 kali khatam misalnya, pahalanya 700 kali khatam Al-Quran. Dan barang siapa yang beribadah di malam-malam Ramadan atau di siang harinya, seluruh ibadahnya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Cahaya kedermawanan ilahi berpijar pada Sayyidina Muhammad, sehingga beliau disebutkan ajwadan nas, orang yang paling dermawan dari seluruh manusia. Bisa kita bandingkan, bisa kita renungkan betapa indahnya, betapa mulianya, betapa mengharukannya jika berjumpa dengan seorang manusia yang paling baik, paling ramah dan paling dermawan dari seluruh manusia yang pernah ada dan yang akan ada hingga akhir zaman. Tentunya ledakan cinta, ledakan keinginan untuk dekat dan memanut terbit dalam jiwa-jiwa kita. Kita yang tidak berjumpa dengan beliau pun merasakan sejuknya nikmat daripada riwayat yang disampaikan dari budi pekerti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, orang yang paling dermawan, yang tidak pernah mengatakan tidak bagi mereka yang memintanya selama beliau sallallahu alaihi wasallam masih memiliki. Hadirin hadirat, di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, beliau datang ke rumahnya melihat seorang ibu-ibu dengan 2 anak keluar dari rumah beliau habis bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, masuk ke rumah bertanya, "Wahai Aisyah, siapa tamu-tamu kita tadi?" Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Mereka pengemis, wahai Rasulullah." "Lalu apa yang kau berikan padanya?" "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, yang ada cuma 2 butir kurma. 1 butir, 3 butir kurma, yang 1 butir, 2 butir kurma, yang setengah, yang 1 butir dibagi 2 untuk anaknya, yang 1 disimpan olehnya, tidak dimakan. Hanya itu yang ada, hanya itu yang ada wahai Rasul, tidak ada lagi yang lain." Maka Rasulullah SAW keluar mengejar wanita pengemis itu bersama 2 anak yatimnya, dan dia Rasul berteriak dengan suara yang keras memanggil penduduk Madinah, "Barang siapa
yang memberikan menyantuni wanita ini dengan 2 anak yatimnya, kun lahu hijaban minan nar, maka akan menjadi benteng darinya atas api neraka jika menyantuni 2 anak ini bersama ibunya. Hadirin hadirat, tentunya ini adalah bentuk tidak cukup seorang berderma sekali lalu masuk surga. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan ini dari segi syafaat beliau kepada orang yang memuliakan tamu beliau. Beliau sangat malu ketika datang tamu kepadanya mengemis, tidak mendapatkan apa-apa kecuali 2 butir korma. Maka beliau melimpahkan syafaat kepada orang-orang yang memuliakan tamunya. Demikian limpahan anugerah yang keluar bukan lagi dinar, bukan lagi dirham, bukan lagi emas dan perak, tapi jaminan bebas dari neraka. Demikian mulianya dan dermawannya manusia paling dermawan, Sayyidina Muhammad. Beliau tidak membalas dengan dinar dan dirham. Siapa yang mau membantu 2 orang yatim tamuku ini, nanti akan kuberi 1000 keping emas. Jauh dari itu. Akan kujadikan hijaban lahu minan nar, kujadikan benteng baginya dari api neraka. Alangkah indah budi pekerti Sayyidina Muhammad. Dan kita malam hari ini bertamu kepada majlis Sayyidina Muhammad, dan beliau tidak akan mengecewakan para tamunya. Dan kita bertamu kepada keridhaan Allah dan Rasul, bertamu kepada hadis-hadis Nabi, bertamu kepada riwayat-riwayat Nabi, bertamu kepada cahaya kemuliaan Nabi. Dan malam ini kita bertamu pada rahasia kedermawanan sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah rahasia kedermawanan beliau. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat sahih Bukhari, "U'titu mafatih khazainil ard hatta wudi'at biyadi." Didatangkan kepadaku kunci-kunci kemakmuran di muka bumi, lantas sampai ditaruhkan di genggamanku. Beliau diberi oleh Allah kunci-kunci kemakmuran. Yang diberi kunci kemakmuran adalah orang yang paling dermawan dari semua orang yang dermawan. Maka sangat mudah mendapatkannya. Bagaimana mendapatkannya? Fahami rahasia kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan panutlah sebagaimana hadis yang kalimat yang akan kita lanjutkan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau itu lebih dermawan lagi, paling dan sangat dermawan kalau di bulan Ramadan. Bulan lain sudah dermawan, bulan Ramadan lebih-lebih lagi dermawannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu tali keluhuran iman yang berpijar di jiwa beliau berpadu dan bersambung kepada rahasia cahaya kedermawanan Allah, yang memang Allah itu Maha dermawan dan sangat lebih dermawan di bulan Ramadan. 10 hari rahmat telah kita lewati dan malam ini kita masuk ke malam maghfirah, malam pengampunan yang pertama. Sepertiga Ramadan sudah meninggalkan kita, tersisa 2/3 Ramadan yang beberapa hari lagi berubah menjadi setengah Ramadan, kemudian masuk ke 10 malam terakhir, dan semua itu terus berlalu.
sepertiga Ramadan sudah tercabut dari usia kita. Masih tersisa 2/3 lagi yang hanya beberapa hari lagi tinggal setengahnya, beberapa hari lagi tinggal 10 harinya. Dan setelah itu beruntung mereka yang melewati 10 malam ini yang dapat pengampunan, dan beruntung mereka yang melewati 10 malam terakhir mendapat itqun minan nar, dan beruntung mereka yang melewati Ramadan mendapatkan rahmat, pengampunan atas dosa-dosa, pelepasan dari api neraka, dan kemuliaan Lailatul Qadar. Ada lagi para orang-orang yang beruntung, mereka sudah mulai dari malam nisfu Sya'ban sudah dapat pengampunan. Ada lagi yang baru malam 1 Ramadan sudah dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Belum masuk malam-malam pengampunan sudah diampuni oleh Allah. Ini sekarang malam pengampunan yang pertama di malam yang ke-11, sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan. Semoga tidak satupun dari kita melewati malam ini kecuali telah diampuni seluruh dosa. Di antara kita tidak menyadari apa dan bagaimana bahayanya dosa. Dosa itu satu kali perbuatan dosa berarti menciptakan musibah di masa mendatang, membuat musibah di hari esok, di dunia atau di akhirat, atau keduanya. Itulah perbuatan dosa. Sebaliknya perbuatan pahala, maka ia seakan menyiapkan kebahagiaan dan kenikmatan di masa mendatang, di dunianya dan di akhiratnya. Makin dia berbuat baik, makin Sang Maha Baik menjadi baik padanya. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, indah, menyukai yang indah-indah, dan tidak menerima kecuali yang indah, dan tidak ada yang lebih indah di sisi Allah selain tuntunan Sayyidina Muhammad. Hina yalqahu Jibril. Di bulan Ramadan Nabi SAW itu dijumpai oleh, ditemui dan didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan menjumpai beliau setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, untuk mengajari beliau Al-Quran. Lihat, Rasulullah SAW, samudra ilmu yang terdalam ini dari seluruh makhluknya Allah, masih berguru kepada Jibril. Gimana orang model zaman sekarang tidak mau berguru? Rasulullah berguru Al-Quran kepada Jibril, mempelajari Al-Quran kepada Jibril, memperdalam. Barangkali Rasulullah SAW memiliki ilmu yang lebih mendalam dari Jibril, namun Rasulullah SAW haus akan ilmu untuk memperdalam lagi dari yang mungkin belum beliau ketahui, tapi sudah diketahui oleh Jibril, seraya saling bertukar ilmu. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan, orang yang paling tinggi ilmunya dari seluruh manusia ini Rasulullah SAW. Sampai beliau pun masih belajar Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran bersama Jibril di setiap malamnya di bulan Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran supaya kita terikat dengan Sahibul Quran Sayyidina Muhammad SAW, yang beliau itu dicipta oleh Allah untuk membawa Al-Quran, yang dengan itu kita sampai kepada yang maha memiliki keridhaan dan maha menurunkan Al-Quran, Rabbul Alamin, maha tunggal dan maha abadi, maha sempurna dan maha berwibawa, maha membuka rahasia rahmat, pengampunan dan pelepasan dari api neraka. Hadirin hadirat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah.
dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan, pribadinya, budi pekertinya lebih dermawan, bagaikan atau lebih diumpamakan daripada angin yang berhembus dengan sejuk. Maksudnya apa? Kalau sudah lewat, lewat saja, tidak diingat-ingat. Di antara maksudnya itu sudah memberi aja, sudah tidak diingat lagi. Kalau orang zaman sekarang sudah memberinya juga dengan berat, sampai 5-6 tahun mau saya ingat, saya dulu masih kamu kan. Ingat-ingat, ini mau ibadah kepada Allah atau mau dapat pujian dari orang tersebut. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi serihil mursal, seperti angin yang berhembus, beri saja. Enggak tahu lagi, besok mungkin beri lagi. Ya, kalau kita 5-6 tahun, 7 tahun masih sekali, masih diingat lagi. Kamu dulu kan pernah saya kasih, jangan lupa sama saya ya. Astagfirullahaladzim. Hadirin makanya disebut Rasulullah SAW itu memberi seperti angin yang berhembus. Salah seorang guru kita, Mufti Hadramaut Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ali Mashhur bin Hafidh Mata'amullah wa hafidhahullah, beliau mengatakan amal ibadah yang diterima oleh Allah 100% secara mutlak adalah amal ibadah yang sudah kita lupakan. Amal ibadah yang kita lupakan itu, kita sudah lupa, itu sudah naik ke langit. Kalau ibadah pahala yang kita masih ingat, belum sampai ke hadratullah subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran para arif billah. Saya sudah 10 hari melewati puasa full dengan tarawihnya 23 rakaat full, Masya Allah. Tahun kemarin juga alhamdulillah semuanya lengkap. Tahun kemarin belum naik tuh amal. Jadi kalau dia sudah lupa, dia hanya ingat yang dia pikirkan masa depan. Jangan sampai saya besok gak puasa, jangan sampai saya besok kelelahan gak tarawih, jangan sampai saya nanti terganggu, terjebak di dalam hal-hal yang dimurkai Allah. Terus itu yang dia pikirkan adalah masa depannya untuk mencapai keridhaan Allah. Apa yang dia telah berbuat dari pahala, dia tidak pedulikan lagi. Yang dia pedulikan dosa yang lalu. Dosa yang lalu-lalu dia pedulikan. Tapi pahala sudah tidak dia pedulikan lagi yang lalu. Enggak tahu diterima oleh Allah atau tidak tahu, terserah Allah. Yang jelas saya terus beramal, saya terus beribadah. Saya sebagai hamba Allah ingin memperindah hari-hariku dengan ibadah. Ya cukup hariku diperindah dengan hal-hal yang hina, ku ingin hari-hariku diperindah dengan hal yang beribadah, hal yang bersifat luhur. Cukup sudah kulewati hari-hari yang penuh kehinaan. Ku ingin berubah menjadi orang yang hidup penuh dengan keindahan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, bebas dari permusuhan dengan siapapun, bebas dari benci kepada siapapun, bebas dari permusuhan dengan siapapun. Alangkah indahnya kehidupan seperti itu, ya, siang dan malamnya dalam ketenangan dan sakinah, sampai dia mencapai akhir hidupnya dalam ketenangan dan sakinah, berkumpul dengan orang-orang yang sakinah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, semoga acara malam Senin yang akan datang sukses. Qaul Badr yang dipadu dengan zikir nuzulul Quran, dengan zikir ya Allah 1000 kali, yang insyaallah diiringi, dilengkapi dengan sambutan dari guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Bilal Habib Muhammad bin Said bin Habib melalui streaming website. InsyaAllah akan disampaikan dan beliau akan menyampaikan sambutan untuk kita di malam itu lewat streaming tersebut. Mudah-mudahan acara itu membawa keberkahan bagi kita di malam 17 Ramadan, di malam Nuzulul Quran,
kita berkumpul di Monas. Semoga Allah SWT membukakan rahasia Al-Quran Agung bagi kita, agar kita menjadi ahlul Quran, agar kita menjadi orang yang kelak yaumul qiyamah bersama ahlul Badr, mau dari Muhajirin wal Ansar, dan juga selalu di bawah naungan cinta kepada Sayyidul Muhajirin wal Ansar, Sayyid ahlul Badr, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kita juga berdoa untuk para habaib dan ulama di sini, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para kiai yang hadir, juga hadirin hadirat, dan yang menyaksikan acara ini lewat streaming website www.majlisrasulullah.org. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, juga para pengurus masjid dan dewan panitia yang terlibat dalam kesuksesan acara ini, semoga dalam rahmat dan keberkahan, juga personil dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini, semoga dalam rahmat dan keberkahan. Mohon kepada Allah segala hajat-hajatmu. Ini malam pertama terbukanya seluruh gerbang pengampunan Allah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah. Betapa sulit kami mendapat pengampunan, karena kami tidak mendapatkannya selain darimu. Namun betapa mudah kau melimpahkan pengampunan, karena pengampunan hanya milikmu. Ya Allah, ya Allah. Pengampunan hanya milikmu, rahmat hanya milikmu, bebas dari neraka hanya milikmu. Ya Allah. Malam Lailatul Qadar milikmu, malam-malam pengampunan milikmu. Malam ini milikmu, esok hari milikmu, kemarin milikmu, tahun yang lalu milikmu, tahun yang akan datang milikmu, seluruh waktu dan zaman milikmu, seluruh tempat di alam semesta milikmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau belum kau ampuni kami di malam pengampunan ini, kapan kau akan limpahkan pengampunan pada kami, ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Kami mendengar kedermawanan sang Nabi, kami tidak jumpa dengan sang Nabi. Ya Allah, Engkau Maha Dermawan yang menciptakan Nabi dermawan. Ya Allah, ya Allah. Seluruh hajat kami, segala apa yang kami butuhkan, bentengi kami dari dosa dan kesalahan, bentengi kami dari kehinaan, bentengi kami untuk selalu dalam keluhuran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. La ilaha illallah,
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa penutup beserta kalimat talqin oleh guru kita yang kita muliakan dan kita cintai, Fadilatul Syekh Al-Allamah Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Abbas. Tafadhal masykurah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ri wa daraji.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله قسمته في كل شهر وفي شهر رمضان من نور تهدي به ورحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو بلاء تدفعه أو ضر تكشفه أو فضل تقسمه على المؤمنين اللهم لقنا روحا وريحانا وتقبل صيام شهر رمضان منا وعلى قيامه فاعنا ولليلة قدره فوفقنا ولعبادتك فصبرنا وبالقرآن فاشفنا ومن الأحياء المرزوقين فاجعلنا اللهم كما آتيت إبراهيم رشده فأرشدنا وكما آتيت موسى سوله فآتنا سولنا وكما غفرت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعلنا سهما في كل حسنة نزلت من السماء إلى الأرض اللهم ارزقنا أوفر نصيب من كل خير ومنت به على عبادك واغفر لنا ذنوبنا جميعا بفضلك ورحمتك ونعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة وعلينا مؤاخذة بذنب يا من يغفر الذنوب جميعا يا رحيم يا واسع المغفرة والجود والفضل العظيم اللهم مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا ووفقهم للخير وأعنا عليه بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا بالرحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.